Sama seperti orang tua itu mengajar anaknya dengan keras agar mereka ini belajar. Belajar apa? Belajar bisa bangkit dari hal-hal yang keras itu. Jadi tidak dimanjakan. Tuhan tuh seorang ayah yang terus-menerus menyiapkan kita agar kita ini siap tahan banting gitu loh. Maka tadi katakan setelah kita merayakan Kristus Raja semesta alam, Kristus yang maha kuasa itu menjadi raja atas diri kita. Tetapi setelah itu kita diberi pewartaan tentang kehancuran. Kerajaan yang demikian besar akan hancur, bukan karena kehendak manusia. Kenapa? Karena batu yang terungkit bukan karena kehendak manusia. Hanyalah pada Tuhan ku berikan jiwa raga. Tuhan Yesus tolonglah dan berikan rahmat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu para saudara terkasih, hari-hari ini khususnya minggu ini kita akan terus mendengar kisah-kisah bagaimana kehancuran akhir zaman yang notabene bagi kita kerap kali kita hindari. Karena pewartaan-pewartaannya berkisar tentang kehancuran dan pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Pengalaman-pengalaman itu harus kita alami agar kita berani belajar, menyiapkan diri untuk tetap mengalami kesatuan dengan Tuhan, meskipun kita mengalami harus menjalani banyak pengalaman yang tidak enak. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini, coba kita berlutut, kita hening kembali sejenak, kita melihat kembali hidup kita. Apakah kita sudah berani terus-menerus memohon bantuan Tuhan dalam setiap pengalaman hari-hari hidup kita, setiap hari. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Sebenarnya kita perlu bertanya, kenapa ya Tuhan tuh kok nggak memberi kita ini pengalaman yang enak aja loh. Udahlah wis, dibuatlah hidup kita ini lancar aja, enak aja gitu. Dulu saya berpikir itu seperti seorang anak-anak gitu ya. Kenapa saya kok nggak boleh main terus? Dulu anak-anak itu kan kalau suruh tidur siang kan marah-marah tuh ya. Wah marah-marah. Sekarang sudah mulai banyak pekerjaan, pengen tidur siang tapi nggak bisa. Kan itu kebalik jadinya. Sebagai seorang anak kita berpikir juga dalam hal iman yang sama. Kenapa ya kok saya ini kok doa nggak dikabul-kabulkan? Kenapa ya saya ini udah rajin tapi kok hidup saya ini kok berat banget? Kenapa Tuhan itu memberi kita pengalaman-pengalaman atau gampangannya mengizinkan pengalaman-pengalaman yang tidak enak itu terus menghantui bahkan kita alami setiap hari. Udah hidup jujur, hidup bener, gak neko-neko, pancet ya, omahe ya pancet gini, anaknya ya pancet begitu. Yang hidupnya gak bener, anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik, mobil gonta-ganti kayak punya showroom, sepeda motor gonta-ganti, enak hidupnya. Kenapa ya? Nah, itu kan pertanyaan yang terus-menerus setiap hari kita tanyakan. Dan rupanya Allah tidak mau mendengarkan keluhan anak kecil kita dalam hal iman ini. Tapi Dia membiarkan kita belajar untuk bangkit dari
hal-hal yang tidak enak itu. Sama seperti kalau orang tua itu mengajar anaknya dengan keras agar mereka ini belajar. Belajar apa? Belajar bisa bangkit dari hal-hal yang keras itu. Jadi tidak dimanjakan. Tuhan tuh seorang ayah yang terus-menerus menyiapkan kita agar kita ini siap tahan banting gitu loh. Maka tadi katakan, ini kan setelah kita merayakan Kristus Raja semesta alam, Kristus yang maha kuasa itu menjadi raja atas diri kita. Tetapi setelah itu kita diberi pewartaan tentang kehancuran. Tadi kan bacaan pertama dibaca Pak Adil tadi, kerajaan yang demikian besar akan hancur, bukan karena kehendak manusia. Kenapa? Karena batu yang terungkit bukan karena kehendak manusia. Ini sama ini. Bait Allah itu yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi, tapi dikatakan oleh Yesus tadi tidak akan ada satupun batu yang ada di atas batu yang lain. Hancur semuanya nanti. Dan tinggal sekarang tembok ratapannya tinggal separuh atau sebagian kecil untuk bisa mengingat bahwa di sini pernah ada gedung yang megah. Tapi semuanya itu dihancurkan Tuhan agar kita belajar. Para murid pun belajar juga hancur-hancuran. Pada saat Yesus disalib, para murid pun dihancurkan harapannya. Bukan supaya mereka dan kita semua ini berat hidupnya, tidak. Tetapi supaya kita belajar bangkit dari segala keterpurukan kita. Kalau kita ini dapat nilai 100 terus, baik-baik. Tapi begitu kita dapat nilai jelek, atau nanti pas di pekerjaan kita mendapat hal-hal yang berat, langsung drop, gak bisa bangkit lagi. Tapi kalau kita, bukan berarti terus gak mau belajar, itu kan repot jadinya. Tapi begitu kita berani jatuh, terus berani bangkit lagi, kita akan belajar banyak hal. Maka mari para saudara terkasih, coba kita renungkan, apakah aku siap mengikuti Yesus juga dalam pengalaman-pengalaman yang berat, pengalaman-pengalaman yang sangat tidak enak, pengalaman-pengalaman yang kalau dibandingkan lihat orang lain, keluarga yang lain, duh enak deh ya, terus setiap hari gitu. Apa kita berani? Iya ya, bersyukur atas apa yang sudah kita miliki sekarang, dan berani menggunakan apa yang kita miliki itu sebagai kekuatan untuk berani hidup lebih baik lagi. Contoh terakhir, kalau sudah mulai boyoke sakit semua, gak usah mengeluh. Ingatlah begini, usia berapa sekarang ya? 55 tahun. Ya wis suwi memang kok, gawenane Gusti Allah ya. 75 tahun, wah iya ya. Dengkule lututnya ini jalan 5 meter udah cekut, jadi berhenti lagi. Iya ya, memang sudah 60 tahun kok ya dipakai ya. Kendaraan aja kalau udah 10 tahun udah grek ya, apalagi ini ya sudah. Oh iya, berarti saya udah cukup usia untuk menikmati rahmat Tuhan. Kalau disyukuri, maka kita akan menemukan rahmat-rahmat. Lalu kita bisa membagikan. Nah ini loh, hidup kita kepada orang lain. Nah, coba direnungkan sekarang. Apakah hidupku saya penuhi dengan litani keluhan-keluhan, ataukah sudah mulai belajar mengurangi litani itu, belajar mengisinya dengan pelayanan-pelayanan sederhana dan kecil yang terus masih bisa kita buat setiap hari. Bersukarialah di hadapan Tuhan, sebab Ia datang menghakimi dunia. Ia akan menghakimi dunia dengan adil dan para bangsa dengan tepat. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.